boleh. Oke. Yang terakhir adalah sibuk dengan amalan yang utama hingga lalai dari amalan yang lebih utama. Apa yang keenam? Sibuk dengan amalan yang utama hingga terlalaikan dari amalan yang lebih utama. Siapa bisa ngulangi? Angkat tangan. Gak boleh lihat catatan. Oke. 2. Masya Allah. Masya Allah, layak dapat hadiah. Ya. Sepeda Mas, ambil di pojok. Sepedanya siapa? Silakan panitia dikasih ya. Oke. Kita bahas satu persatu ya. Monggo Ustaz. Ya, mari kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Kekufuran, kesyirikan. Kekufuran dan kesyirikan. Kekufuran dan kesyirikan ini adalah target utama setan. Kenapa itu menjadi target utama setan? Karena ketika seorang manusia terjerumus kepada kekufuran dan kesyirikan, kemudian dia nggak sempat taubat sebelum matinya, maka dia akan menjadi teman abadi. Di mana? Di neraka. Berbeda dengan dosa-dosa yang bukan syirik dan kufur. Kalau dosa-dosa yang bukan syirik dan kufur, ketika orang terjerumus ke dalamnya, walaupun dia nggak sempat bertaubat sebelum matinya, maka statusnya masih muslim. Selama statusnya masih muslim, andaikan terancam masuk neraka, maka ada kedaluarsanya. Alias bakal datang suatu masa dia akan masuk surga. Masuk ke dalam surga. Berbeda dengan kekufuran dan kesyirikan. Begitu seorang terjerumus ke dalamnya, maka statusnya sebagai seorang muslim tercabut. Ya tapi kan KTP-nya masih Islam. Menentukan surga dan neraka bukan dengan KTP. Karena KTP-nya sudah hilang. Jangankan KTP-nya, dukcapilnya juga nggak ada. Ketika kiamat semuanya sudah hancur. Ya. Maka ukurannya bukan KTP. Ukurannya adalah bagaimana dia mempraktikkan ajaran agama ini. Apa contohnya kesyirikan dan kekufuran? Oh banyak banget. Ya. Perdukunan. Ya. Sihir. Meminta kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meragukan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Dan sekian banyak kekufuran dan kesyirikan yang di zaman ini karena minimnya pengetahuan banyak dari umat Islam terhadap ajaran agamanya, sehingga dia terjerumus kepada kesyirikan dan kekufuran dalam kondisi dia tidak menyadari telah terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Ini adalah perangkap yang paling utama, yaitu menjerumuskan kepada apa? Kesyirikan dan kekufuran. Seandainya setan itu gagal, ternyata orang ini adalah orang yang tekun beribadah kepada Allah, sehingga digoda untuk berbuat syirik nggak mau, digoda untuk murtad nggak mau, digoda melakukan kekufuran nggak mau. Apakah setan putus asa? Tidak. Dia akan memasang perangkap yang kedua. Apa namanya? Bid'ah. Sehingga tekun beribadah saja tidak cukup. Kenapa demikian? Karena setan tahu bahwa orang yang tekun beribadah ini masih bisa disesatkan. Saya tanya sama jenengan, yang berusaha untuk membunuh Utsman,
yang berusaha untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Orang kafir atau orang Islam? Orang Islam. Orang Islam. Bahkan Nabi SAW bersabda, tahqiruna salatakum ila salatihim. Kalian wahai para sahabatku, ketika melihat orang-orang itu, maka kalian akan minder dengan ketekunan mereka dalam beribadah. Nabi katakan itu kepada siapa? Para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau Nabi mengatakan kepada kita, wajar. Ini Nabi SAW menyampaikan itu kepada sahabat-sahabat mulia. Tahqiruna salatakum ila salatihi. Kalian itu merasa minder ketika membandingkan antara salat yang kalian kerjakan dengan salat yang mereka kerjakan. Artinya apa? Mereka lah orang-orang yang tekun beribadah. Cek. Sudah. Sampai mana kita tadi? Sampai mati lampu. Pembunuhnya Abu Bakar. Pembunuhnya Utsman dan Ali. Merasa minder. Kita merasa minder. Syaitan itu masuk ke mereka dari sisi bid'ah, penyimpangan pemahaman terhadap agama. Sehingga mereka merasa bahwa apa yang diyakini, yang diamalkan oleh para sahabat ini kurang keren. Mereka merasa bahwa yang dipraktekkan oleh para sahabat, yang diamalkan oleh para sahabat, yang diyakini oleh para sahabat adalah sesuatu yang kurang jos. Maka mereka mendatangkan pemikiran-pemikiran baru. Mereka membuat inovasi-inovasi di dalam beragama. Inilah yang namanya inovasi salah alamat. Harusnya umat Islam itu kreativitasnya diarahkan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Hal-hal yang sifatnya teknologi. Makanya sering saya sampaikan, coba yang ahli teknologi ini bikin mesin cuci, ya begitu keluar dari mesin cuci sudah disetrika. Keren nggak tuh? Keren. Ibu-ibu senang banget itu. Loh, daripada kita bikin zikir baru, daripada kita bikin ibadah baru, potensi ide-ide bernas itu digunakan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Contoh misalnya, bikin kendaraan bermotor, bahan bakarnya apa? Air. Nah, jadi kalau mau ngisi bahan bakar tinggal pergi kemana? MPD. Golek keran. Golek keran. Bu, pikiran kita, kecerdasan umat Islam itu diarahkan kepada hal-hal yang seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wahai umat Islam, sesungguhnya kalian itu lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia, silakan kita melakukan inovasi. Tapi urusan agama, jangan. Cukup kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang kedua. Ternyata, Masya Allah, setan berusaha untuk menggoda, menjerumuskan dia terhadap amalan yang nggak dicontohkan sama Nabi SAW. Orang ini nggak mau istiqomah, ngaji sunnah. Sehingga dia benci apa? Bid'ah. Apakah sudah aman? Belum. Dia akan memasang perangkap yang ketiga.
Apa itu? Dosa besar. Dosa besar. Jadi yang sudah ngaji-ngaji ini jangan pernah merasa aman. Setelah syaitan gagal untuk menjerat kita dengan bid'ah, maka syaitan akan menjerat kita dengan berbagai macam jenis dosa besar. Dan salah satu dosa besar yang banyak manusia terjerumus ke dalamnya adalah dosa besar lisan. Contohnya apa? Ghibah. Ghibah. Menggunjing. Dan parahnya yang jadi korban adalah siapa? Ustadznya. Yang digunjing adalah para ulama. Yang digunjing adalah para ustadz. Sehingga setiap hari yang diobrolkan adalah Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Punya daftar. Semua ustadz masuk ke situ kecuali dia. Nah, dia nggak masuk. Na'udzubillah min dosa besar. Kalau menggunjing manusia biasa saja itu termasuk dosa besar, apalagi Para ulama. menggunjing orang-orang yang punya jasa besar. Ya. Apakah hanya menggunjing saja? Enggak. Termasuk dosa besar adalah perzinaan. Dan di zaman ini perzinaan itu sangat mudah untuk dilakukan. Karena fasilitasnya ada di